Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukunna? Bil khair walhamdulillah. Saanti biloti Indonesia lianna saruhuna sya'bul Indonesia. Oke? Kembali lagi di channel Asmara. Ya. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah kali ini kita bisa bertatap muka lagi meskipun dari jarak jauh. Nah, teman-teman, mungkin saya ngesernya lama ya. Ini yang ketiga video saya karena kemarin habis sakit teman-teman ya. Jadi alhamdulillah Allah udah beri kesehatan kembali. Nah, teman-teman, di sini lanjut saja. Di sini teman-teman kita lanjut membahas ya, kemarin kan kita membahas tentang etiket muslim-muslimah ya, yaitu beberapa etiket. Kalau yang pertama kemarin kan etiket kepada kedua orang tua. Nah, jadi kali ini teman-teman kita memasuk pembahasan yaitu etiket kepada guru. Nah, jadi di sini semua pasti mempunyai yang namanya guru, entah itu di rumah, di luar. Nah, kalau di rumah pastinya orang tua. Nah, jadi kalau di luar istilahnya kayak di sekolah, kuliah, dan lain-lain bidang sesuai masing-masing. Di sini semua pasti mempunyai guru. Kalau kata yai saya dulu, kalau nggak ada guru, gurunya setan. Nah, maksudnya gimana? Jadi ibaratnya kayak gini teman-teman. Kalau kita kan berilmu atau apapun pasti dengan yang namanya guru. Nah pasti yaitu seseorang yang mengajarkan. Nah, kalau kita nggak ada seseorang itu, nah kita berilmu sama siapa? Jangan sampai kita salah kaprah berilmu dengan halnya nggak ada orangnya, atau kita cuma bayang-bayangkan aja, atau ngawang lah istilahnya ya. Kalau ngawang kita ya pokoknya ngawang ya. Di situ. Jadi itu teman-teman. Oke? Guru adalah yang mendidik kita dan mengajari ilmu kepada kita hingga kita menjadi pintar dan pandai ya teman-teman. Nah, beliau juga yang telah memberikan jalan kepada kita, jalan yang lurus, dan di situ menjaga kita ya dari sisa api neraka. Nah, jadi kita benar-benar harus menghormatinya dengan penghormatan yang sangat tinggi, benar-benar tinggi di situ. Bedanya ini, mohon maaf ya teman-teman, ada push, ini push besar, ini push kecil, ini push kecil. Nah, ini push kecil, aduh, pushnya cantik semua. Aduh. Nah, jadi maaf kalau ada iklan dia di belakang. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi langsung saja di sini saya bahas yaitu poin-poin tentang etiket kepada guru. Nah, ini ada banyak, berapa ya? 10. Ada 10 poin. Nah, di sini saya sebutkan satu persatu rinciannya. Oke? Nah, di sini yang pertama ya, etiket kepada guru. Yang pertama yaitu kalau diajar kita harus mendengarkan dan harus merasakan nikmatnya mendapatkan ilmu. Jadi waktu kita udah diajarnya, jadi kita menikmati. Yaitu di situ. Jadi jangan sampai jenuh atau bosan dan lain-lain. Nah, ibaratnya di situ. Gimana caranya di situ teman-teman? Nah, kalau emang bosan, nah kita bisa memanipulasi itulah. Ibaratnya bisa bawa permen atau apa. Kalau emang gurunya enakan, bilang, "Bu, aku bosan, Bu. Gimana ini ya?" Nanti kalau emang gurunya bilang, "Udah keluar." Nah, jadi itu aja, buat santai aja ya. Tuh. Jadi di situ sami'na wa ta'na. Jadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mentaatinya. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai tidur, apalagi tidur di dalam kelas. Waduh, jangan ya. Jadi itu benar-benar menghormati. Kalau ngantuk coba ditahan, atau bisa di kamar mandi wudu atau gimana kayak gitu. Itu. Oke, yang pertama. Yang kedua yaitu kita harus taat dan patuh kepada perintahnya. Nah, jadi kita harus taat dan patuh kepada perintahnya. Nah, itu teman-teman. Jadi ibaratnya kalau disuruh apa, mungkin suruh hapus papan tulis, atau suruh apalah itu, ambil absen dan lain-lain. Nah, jadi taatinya, jangan bilang, "Aduh, malas." Nah, jangan ya. Karena bukan di rumah. Kalau di rumah beda lagi, kalau di sekolah. Duh. Nah, itu teman-teman. Jadi beda. Jadi benar ditaati. Nah, yang ketiga, tidak sopan murid berjalan di depan gurunya, apalagi berdiri di depannya sedang beliau duduk. Nah, ibaratnya kan ini ruang guru ya,
tempat guru. Nah, kalau murid kan di depan. Nah, guru lagi duduk. Aduh, kita mau kamar mandi atau gimana? Lewat. Nah, jangan sampai kita mendongak ke atas, mendongak gini. Jangan. Ya, kalau bisa waktu di depannya ini tangan kanan. Kalau emang adanya di sebelah kanan ya. Jadi kita tundukkan tangannya dan kepalanya juga. Jadi bilang permisi atau izin, Bu izin ke belakang dan lain-lain. Kayak gitu. Bisa. Nah, amit kayak gitu. Nah, contohnya tuh ya nanti itu bisa ya. Kalau semuanya kalau duduk nih kita di sini ya ada barisan atau memundar ya, bundar. Jangan sampai kita berdiri di sampingnya. Nah, berdiri di sampingnya atau jongkok gini apa kayak ibaratnya rukuk gini. Jangan, itu nggak sopan tuh. Jadi benar-benar dijaga attitude-nya ya. Kalau bisa di sampingnya apa agak jauh dikit di situ ya. Itu teman-teman benar-benar dihormati. Oke. Dan kalau di sini pesan saya teman-teman ya, ini kan juga masih anak muda, pasti ada yang lihat anak muda atau masih ada yang sekolah dan lain bisa disampaikan, kan juga bisa menjadi ilmu. Apalagi sekarang ini banyak guru dan murid berkelahi dan lain-lain. Ada muridnya tampar gurunya, ada yang jotos-jotosan ya, tinju-tinjuan. Nah, jadi benar-benar di situ attitude atau sopan-sopan dijaga ya, jangan sampai itu udah hilang di sini teman-teman ya, karena yang paling terpenting yaitu sopan santun atau attitude gitu. Oke, nah lanjut keempat, di depan guru jangan celometan berkata-kata tanpa aturan. Nah, jadi kalau di depan guru teman-teman ya, jangan celometan, ibaratnya ngomong sana sini, ngobrol satu sama lain, ngerumpi, gosip. Nah, di situ dia jangan ya. Jadi benar-benar di situ ditaati atau fokus tetap di depan sama guru di situ. Oke, lanjut yang kelima. Kalau berbicara harus sopan dan dengan bahasa yang halus. Nah, ibaratnya kalau bicara sama guru yang sopan. Misalnya mau izin kamar mandi atau apa, jadi izin Ustadz, Pak, guru, Afwan, maaf mau izin ke belakang. Nah, ini jangan, Pak, Bu, aku mau izin ke belakang sama jalannya. Wah, jangan. Itu teman-teman. Oke, lanjut yang keenam. Kalau akan berbuat kebajikan lebih baik minta nasihat kepadanya, yaitu guru. Nah, kalau kita mau berbuat atau kebajikan atau berbuat apapun itu, halnya kita bingung ini bener atau enggak. Nah, jadi bisa tanyakan ke guru kita. Di situ mungkin kalau gak ada waktu bertemu, ya udah lewatkan. Sekarang kan udah zamannya sosial media ya banyak, jadi bisa WhatsApp dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, jadi itu teman-teman. Ya, itu gitu. Nah, jadi itu teman-teman, jadi bisa tanyakan di situ. Karena kenapa nanti dapat namanya solusi gitu. Oke, lanjut yang ketujuh. Ya, kalau ada hal yang tidak cocok, jangan mencela, jangan menertawakan yang membuat guru sakit hati. Gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau nggak ada yang cocok, ibaratnya kalau misalnya guru bilang atau jelasin atau waktu nerangin di depan, kita nggak cocok lah. Pasti semua yang namanya manusia tuh ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, itu teman-teman. Jadi biasanya di situ kita memperlakukannya yaitu di situ. Jadi kalau jangan sampai menceplos hal-hal yang nggak enak ya. Nah, jadi itu teman-teman, jadi ditahan. Nah, ibaratnya kalau emang di situ nah, jadi di situ teman-teman jangan sampai menyakiti hatinya. Nah, kalau emang nggak paham, coba tanyakan. Ustaz, nggak paham gini-gini, itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang nggak mau tanya, ya udah tanya sama temen atau sampingnya. Nah, tanya di sekolah atau di kelas itu kan pasti ada yang pandai atau pintar lah, bisa tanyakan. Tapi kalau gengsi atau nggak mau, ya udah dipendam sendiri ya, ditahan. Nah, itu teman-teman, salahnya nggak mau tanya ya. Kalau nggak mau tanya susah di jalan nanti gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai melukai hatinya ya, sakit ya kalau disakitin hatinya. Lebih baik ya, sakit gigi aja sakit, gimana sakit hati. Tuh. Oke, lanjut yang ke-8. Kalau diberi nasihat jangan dikhianati. Nah, ibarat kalau kita diberi nasihat, kamu jangan bolos ya kayak gini dan lain-lain. Kamu itu gini ya. Jadi jangan meweli. Enggak mau gini enggak. Nah, padahal di absen A semua. Ya, atau I. Nah, izin. Nah, jadi udah diiyain atau nggih Pak. Nggih, sadar kayak gitu. Maaf. Nah, itu teman-teman. Oke, lanjut yang ke-9. 9 ya. Yang ke-9, jabatlah tangan setiap bertemu dan berilah salam kepadanya. Nah, banyak kalau kita kan pasti bertemu sama beliau, entah itu di sekolah atau di luar lah. Jadi kalau bertemu udah
kalau deket sapa sama salam ya, salam. Nah itu, tapi kalau emang jauh ya udah disapa, assalamualaikum Ustaz Doki, assalamualaikum Ustaz Arif. Nah itu sama nunduk. Nah, kalau emang dapat sama salam. Jangan sampai ya kalau udah ketemu aduh Ustaz kira mundur alon-alon ya, jadi jangan, tak baik. Pak baik ya. Itu jadi itu teman-teman. Oke, lanjut terakhir nih yang 10 terakhir ya, terakhir yang ke-10, jangan sombong tapi abdikanlah dirimu kepadanya. Nah jadi jangan sombong. Sebenarnya kalau sombong itu ya kan kita dari kecil, dari TK sampai udah besar, mungkin masih ada yang kuliah, ada yang udah rumah tangga, kan pasti ada ilmu yang kita miliki. Nah itu karena kenapa ya, karena beliau yaitu guru yang mendidik kita tadi itu teman-teman. Jadi sangat berterima kasih ya dengan mengabdikan, ibaratnya yaitu apa. Nah kita kan udah belajar nih ya, mengabdikan yaitu mengajarkan, yaitu ibaratnya apa, taklim muta'alim. Jadi belajar mengajarkan. Kalau sudah belajar ya kita udah menimba ilmu. Nah gimana kita bisa mengajarkan di situ ilmunya, jadi bermanfaat buat sesama. Tapi kalau kita udah belajar mengajar dan belajar. Nah kalau kita udah mengajar lah, kita juga belajar di situ kan. Mengajar pasti ada yang namanya kesulitan atau apa dan lain sebagainya. Itu teman-teman, nah, itu apa yang namanya dievaluasi. Nah kembali di situ, nah itu belajar juga itu. Jadi diabdikan. Nah ibaratnya cerita ya bentar. Nah saya pribadi, dulu waktu 6 tahun di pondok ya teman-teman ya, jadi pengabdian di situ. Nah kalau saya dari dulu teman-teman, ilmu sekecil apapun pokoknya harus saya dapatkan. Meskipun nggak paham atau gimana, pokoknya dicatat, kayak gimana pun saya paham di situ. Nah karena kenapa, nanti manfaat, meskipun nggak sekarang tapi nanti. Nah udah sampai 6 tahun di situ, ibaratnya kan pengabdian. Nah di situ saya maaf nggak bisa ambil karena kenapa, saya punya niat pribadi sendiri, saya pengen ngamalkan yaitu di luar ya, yaitu mungkin pengabdian di masyarakat atau buat lingkup luar atau anak di luar. Nah di situ, baik kalau saya dulu itu di bidang femininity atau kenisaiaan, nah jadi keperempuanan di situ. Jadi badannya lebih suka belajar tentang kewanitaan dan lain-lain. Itu teman-teman. Jadi buat manfaat ya buat sesama di situ. Jadi jangan sampai ilmu ditimba sendiri atau diempet sendiri ya. Diempet itu apa Pak? Nah, jadi dipunyain sendiri lah ibaratnya. Jadi lebih baik yaitu diamalkan. Tuh. Oke. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman ya, di Mahfudot udah ada yaitu utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, jadi di situ teman-teman ibaratnya apa? Nah, menuntut ilmu itu fardu di setiap waktu dan kesempatan. Nah, jadi menuntut ilmu itu nggak ada batasnya teman-teman ya. Jadi waktu kita di setiap waktu itu ada. Nah, waktu kita jalan ada orang memberi uang di pengemis atau apa, itu termasuk ilmu. Yaitu saling membagi. Ada juga kan pasti ada di situ teman, banyak. Di setiap waktu pasti kita menempuh itu, dan setiap kesempatan juga. Kalau ada kesempatan, nah ada yang namanya, kalau sekarang kan virtual mungkin ada seminar, kan gratis. Nah itu termasuk kesempatan kita untuk belajar dimanapun itu ada. Oke? Nah itu teman-teman. Dan di sini teman-teman aslinya ada pembahasan tentang etiket kepada kelas atau yang lebih tua dari kita. Cuma di sini sama aja pembahasannya seperti halnya ini sama sebelumnya, cuma lebih tingkatannya lebih rendah. Kali ini kan tinggi di situ. Sama ya, jadi tidak saya ulas karena juga sama di situ pembahasannya. Oke? Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman pesan terakhir dari saya ya. Jadi bagi di sini masih ada yang menimba ilmu atau mengejar ilmu dimanapun kalian berada dan dimanapun. Saya pribadi juga masih mengejar ilmu, masih menimba ilmu, dan harus banyak ilmu yang harus didapatkan. Nah, jadi tetap fokus, tetap sesuai tujuan. Jadi jangan terpedaya dengan yang lain. Ibaratnya tetap fokus. Nah, jadi pede aja dengan diri sendiri ya. Jangan minder atau biarlah omongan yang lain. Enggak, ada yang meremehkan, ada yang enggak percaya dan lain-lain. Udah, biarkan. Toh ini kan diri kita sendiri. Nah, kita yang melakukan, kita yang bertindak. Nah, kayak namanya hasil nanti di situ pasti ada hasil. Ada jerih payah, ada hasil. Itu teman-teman. Jadi siap untuk memanfaatkan ya di situ ilmunya. Jadi belajar untuk ujian, belajar untuk mengajar untuk belajar. Nah,
Bagaimana dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalu ilma wa la yantafi'u bi illa bi ta'limil ilmi wa ahlihi wa ta'limil ustad." Dalam artian, ketahuilah wahai para pencari ilmu atau menimba ilmu, kalian tidak akan mendapatkan ilmu atau tidak akan mendapatkan manfaatnya suatu ilmu itu kecuali dengan menghormati ilmu, ahli ilmu maupun guru. Nah, di situ. Oke, sampai sini teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, jadi jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Karena itu semua gratis teman-teman. Oke. Itu teman-teman. Dan di sini saya mohon bisa di-share ke teman-teman kalian semua ya, jadi bisa bermanfaat bagi sesama. Dan di sini jika ada salah kata maupun ucap perilaku saya yang menyinggung kalian atau tidak berkenan dalam hati, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Tak lembut. Sampai di sini teman-teman ya. Syukran yasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.